Nenek akhirnya menemukan adik laki-lakinya yang sudah lama terpisah. Saat membantu membersihkan kamarnya, ia menemukan sebuah kotak berat di bawah meja. Hanya untuk menarik kotak itu saja, ia hampir kelelahan sampai tak bisa berdiri. Ia pun tak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya pada adiknya, apa isi kotak ini? Kenapa berat sekali? Namun sang adik dengan tenang bilang ia sudah lupa. Katanya di rumah masih banyak kotak seperti itu. Nenek makin penasaran setelah mendengarnya, dan akhirnya membuka kotak itu untuk melihat isinya. Begitu tutup kotak diangkat, ia hampir terjatuh karena kaget. Ternyata di dalam kotak tertata rapi batang-batang emas. Ia benar-benar tak percaya. Adik yang hidup dari bertani, ternyata diam-diam menyimpan begitu banyak emas. Ia bahkan curiga jangan-jangan sang adik melakukan hal yang melanggar hukum. Namun ia tidak tahu, selama 30 tahun hidup di perantauan, adiknya telah bekerja keras hingga menjadi miliarder. Tapi ia tidak pernah memberitahu kakaknya siapa dirinya sebenarnya. Ia hanya berkata semua emas itu didapat dari jalan yang halal. Dan ia memang sudah mengumpulkan banyak emas seperti itu, khusus untuk dijadikan hadiah pertemuan dengan kedua keponakannya. Mendengar itu wajah nenek langsung berubah. Ternyata kedua anak lelakinya sama sekali tidak berbakti. Mereka sepakat bergiliran merawat ibunya sebulan sekali. Namun setiap akhir bulan, mereka akan menimbang berat badan sang ibu di depan umum. Siapa yang membuat ibunya makin kurus, maka dia harus merawatnya sebulan lebih lama. Dua bersaudara itu pun sering bertengkar karena hal ini. Tapi sang nenek sama sekali tidak mengeluh. Ia hanya tersenyum dan berkata anak-anaknya sangat berbakti. Hidupnya juga baik-baik saja. Ia tidak butuh emas-emas itu. Menyuruh adiknya menyimpan saja untuk bekal menikah. Setelah itu ia pun pergi dari sana membawa barang-barangnya. Namun sang adik melihat ada rasa sedih dalam tatapan kakaknya. Ia pun memutuskan untuk datang ke rumah kakaknya keesokan harinya. Malam itu, nenek akhirnya sampai di depan rumah anak sulungnya. Namun pasangan itu sama sekali tidak membukakan pintu. Mereka hanya mengeluarkan semangkuk nasi untuk menyuruhnya pergi. Tak ada pilihan. Nenek pun berjalan ke rumah anak bungsunya. Tapi hasilnya sama. Tak dibukakan pintu juga. Rasa sedih yang mendalam memenuhi hati nenek. Melihat langit akan segera hujan, ia pun tak punya tempat untuk pergi. Akhirnya ia tidur di depan pintu semalaman. Keesokan harinya, warga desa melihat nenek tidak masuk rumah semalaman. Mereka langsung mengecam sikap dingin si bungsu. Namun nenek tetap membela anaknya. Katanya ia pulang terlalu malam. Tak enak membangunkan anak-anak. Makanya ia tak mengetuk pintu. Akhirnya karena terus ditekan warga, anak bungsu pun terpaksa membiarkannya masuk rumah. Namun dalam hati ia merasa tidak adil. Karena bulan ini seharusnya giliran si sulung yang merawat. Maka ia pun mengeluarkan tangga. Menyuruh nenek memanjat tembok untuk rumah si sulung. Katanya aturan tidak boleh dilanggar. Walau istri mencoba membujuk tetap tak berhasil. Nenek pun terpaksa menuruti. Namun saat ia baru sampai di atas tembok, anak bungsu langsung menendang tangga hingga jatuh. Keluarga si sulung melihat kejadian itu. Namun reaksi pertama mereka bukan memeriksa kondisi nenek, melainkan bertengkar dengan si bungsu soal giliran merawat. Keributan itu segera menarik perhatian warga desa. Setelah tahu kejadiannya, warga pun tak tahan lagi. Mereka mulai menegur dua bersaudara itu. Tapi mereka bukannya sadar, malah semakin ribut. Bahkan saling lempar daun sayur melewati tembok. Nenek duduk di atas tembok, sambil dihujani daun-daun sayur. Warga desa hanya bisa menyaksikan dengan sedih. Saat itulah, sang adik sudah tiba di depan rumah keponakannya. Ia membawa hadiah pertemuan, 2 mobil mewah dan ratusan batang emas. Melihat banyak orang di depan rumah keponakan, ia mengira ada pesta besar di rumah kakaknya. Maka ia membawa camilan kesukaan sang kakak, berniat melihat ada acara apa. Namun baru saja masuk halaman, ia langsung melihat sang kakak duduk di atas tembok. Tubuhnya goyah hampir jatuh ke bawah.